Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana sama Dewa dia juga berhenti di sebuah restoran untuk meminta air panas untuk membuat susu junior. Lalu di sini suster dia yang meminta air panas dan Nana juga sama Dewa dia duduk di meja makan itu. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Nana juga ngomong kepada Dewa, bila mana saya sudah tidak ada, Mas Dewa harus move on dari saya supaya saya tenang dari di sana, Mas, kata Nana kepada Dewa. Pas Nana ngomong kayak gitu, Dewa juga sangat kaget dan dia juga marah kepada Nana. Kamu itu jangan ngomong kayak gitu, nah. Kamu kan tahu dokter juga bilang kamu itu bakal sembuh, kata Dewa kepada Nana. Pokoknya saya jamin kamu itu pasti sembuh, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, ini misalnya jaga-jaga kalau saya sudah tidak ada Mas Dewa, pokoknya harus move on dan jangan bersedih, kata Nana kepada Dewa. Di sini Nana sudah ngomong kayak gitu lagi kepada Dewa dan Dewa juga dia ngomong kepada Nana sambil mengelus-ngelus rambutnya. Nana, pokoknya kamu pasti sembuh, nah. Saya tidak mau kehilangan kamu, kata Dewa kepada Nana. Nana cuma tersenyum dan dia juga ngomong dalam hatinya, bisa aja penyakit saya ini tidak bisa diobatin dan obat yang dari Singapura itu bisa juga gagal, kata batinnya Nana. Lain lagi di sisi lain, rencananya si Ken Kevin sama si Nurul Tunjung si alias si Atul akan membuat supaya tahu semua keluarga Buana dan semua media bahwa Nana punya penyakit. Lalu di sini si alias si Atul sama si Ken Kevin juga dia mengumpulkan wartawan untuk datang ke rumahnya Buana. Lain lagi di sisi lain, si para Buana yang ada di ruang kerjanya di sini lagi menunggu Dewa. Gak lama kemudian Dewa juga datang. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga nanya kepada mamanya, ada apa mah, kata Dewa kepada para Buana. Lalu para Buana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung nanya kepada Dewa, ini ada pengeluaran uang dan uang itu masuk ke rekeningnya Nopal Laksana, ini untuk apa, kata para Buana kepada Dewa. Lalu dalam batinnya Dewa di sini, saya tidak boleh jujur kepada mama, kalau jujur nanti Nana yang jadi sasaran, kata batinnya Dewa. Di sini juga Dewa juga ngebohong kepada mamanya. Singkat cerita para Buana juga sudah mendengar penjelasan dari Dewa dan Dewa juga dia ngomong kepada mamanya, kalau gitu saya mau pergi lagi ke ruang kerja saya karena banyak kerjaan, kata Dewa sambil dia juga pergi dari hadapannya para Buana. Pas Dewa sudah pergi, di sini batinnya si para Buana dia ngomong dalam batinnya, saya tidak percaya begitu aja kepada Dewa, saya harus selidiki masalah uang ini, kata batinnya para Buana. Lain lagi di sisi lain, di kamarnya Nana pas lagi dia menidurin junior, gak lama kemudian datanglah Suketi mengantarkan makanan. Lalu Suketi juga sudah mengantar makanan, dia juga langsung keluar lagi dari kamarnya Nana. Nana juga pas lagi makan di sini tiba-tiba penyakitnya kumat lagi dan dia juga mual-mual. Lalu dia juga langsung masuk ke kamar mandi dan di sini Nana juga hampir-hampiran di sini pingsan lagi karena kepalanya kumat lagi. Lalu di sini Nana juga mempertahankan supaya jangan pingsan lagi di kamar mandi. Pas sudah nggak sakit, dia juga langsung pergi lagi ke kamarnya dan mengambil kotak untuk menulis surat di buku hariannya supaya nanti kalau dia sudah tidak ada dan meninggal, Mas Dewa bisa membuka kotak ini. Singkat cerita, Nana juga menulis di buku surat di buku hariannya. Pas lagi dia sudah lagi menulis di buku hariannya, tiba-tiba Dewa datang. Nana juga di sini kaget dan dia juga buru-buru memasukkan surat yang sudah ditulis itu ke kotak kecil itu yang sudah disiapkan oleh Nana. Dia jaga-jaga kalau dia meninggal. Lalu di sini Nana juga langsung memasukkan surat itu dan dimasukkan lagi ke lemarinya. Lalu dia juga langsung membuka pintu. Di sini Nana juga pas membuka pintu dia juga gugup, dia menanya kepada Dewa. Dewa juga curiga. Lalu di sini Dewa juga nanya kepada Nana, apa yang disembunyikan dari saya, Nah? Jangan-jangan kamu itu mimisan lagi, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Nana juga menjawab, tidak Mas, kata Nana kepada Dewa, saya gak percaya, paling kamu
menyembunyikan tisu yang bekas bibisan kamu di lemari kamu, kata dewa kepada Nana. Di sisi lain di sini si Borokoko Kroni di sini dia memperhatikan dan melihatkan gerak-geriknya Nana. Biasanya Nana itu waktu saya pacaran kalau gugup itu pasti ada yang disembunyikan, kata batinnya si Borokoko Kroni. Saya harus mencari tahu, kata batinnya si Borokoko Kroni. Lalu di sisi lain di sini dewa yang lagi nanya terus kepada Nana, tiba-tiba dia menerima telepon dari kliennya. Dia juga nggak lama kemudian sudah menerima telepon dari kliennya karena ada meeting penting. Dia juga langsung pergi ke kantor. Lepas dewa sudah pergi, di sini juga Nana juga dalam batinnya dia ngomong, saya lega untung Mas Dewa menerima telepon dari kliennya, kalau enggak saya pasti ketahuan, kata batinnya Nana sambil menutupkan pintu dan langsung ke toilet. Lalu di sini pas Nana langsung ke toilet, di sini dibikin kesempatan oleh si Borokoko Kroni. Si Borokoko Kroni juga masuk ke kamarnya dewa. Dasar si Nurus Tunjung, si Borokoko Kroni di sini dia mau mencari tahu terus apa yang disembunyikan oleh Nana. Dia juga mencari-cari kunci lemari itu, tiba-tiba ketemu dan dia juga membuka lemarinya Nana. Pas membuka ada kotak kecil dan di kotak itu ada surat yang dibaca oleh si Borokoko Kroni. Pas dibaca oleh si Borokoko Kroni juga sangat kaget, apa-apaan ini? Surat apa ini? Kata batinnya si Borokoko Kroni. Masa Nana itu mau meninggal? Kata si Borokoko Kroni. Di sini si Borokoko Kroni juga dia langsung membawa surat itu dan dia juga dipoto surat itu untuk dikasih tahu kepada Bupara. Lalu keesok harinya di keluarga Buana dikagetkan dengan datangnya yaitu rencananya si alias si Latul para wartawan. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobatus soedat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.